Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pembelajaran bilangan dan pengolahan data di SD yang terdiri dari Nurul Fitriani, Susanti, Nisa Apriliani, Tisha Nisa Yuliandini, Nelufar Indi, Syita Nur Cahya Putriani, Anissa Indah, Cita Azmi, Nur Laila Sari, dan Ummu Hanifah akan menjelaskan mengenai pecahan. Pengenalan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ummu Hanifah Nafizatul Munawarah dengan NIM 1909416 dari kelas 2 DPG SD. Nah, di sini aku bakal ngejelasin pengenalan dari apa sih itu pecahan dan gimana sih bentukan pecahan itu. Yuk, langsung aja kita simak penjelasannya. Nah, biar teman-teman ngerti nih apa itu pecahan, yuk dilihat dulu penjelasan berikut ini. Di sini ada gambar satu buah lingkaran, kemudian dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya ada yang diarsir. Banyak bagian yang diarsir ada satu dari dua bagian. Lalu bisa kita tuliskan menjadi 1/2. Nah, ini bisa kita sebut dengan 1/2 atau bisa juga dengan setengah. Di gambar yang kedua ini, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, benar banget. Ini adalah gambar persegi. Persegi ini dibagi menjadi 4 bagian. Salah satunya ada yang diarsir nih, kelihatan kan? Ada yang diarsir. Di sini banyak bagian yang diarsir adalah 1 dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka bisa kita tulis menjadi gimana coba? Ayo. 1/4. Nah, gambar ketiga ini ada yang tahu lagi nggak ini gambar apa? Iya, bener banget, ini gambar segitiga. Di sini ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bagian. Lalu ada satu yang diarsir. Kelihatan kan yang diarsir yang di mana? Iya. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 1/8. Nah, pernya itu harus lurus ya. Di sini aku salah, makanya aku lurusin dulu. Set. Lurus deh. Nah, kita kan udah tahu ya cara tulisnya kayak gimana. Sekarang kita harus tahu angka 1 ini adalah pembilang. Ya? Apa? Pembilang. Nah, yang angka 2 ini apa? Ada yang tahu nggak? Iya, bener banget. Namanya penyebut. Penyebut. Yang di atas selalu dinamakan dengan pembilang dan yang di bawah selalu dinamakan dengan penyebut. Apa sih itu pembilang? Ayo, apa pembilang? Pembilang adalah bilangan yang bisa dibagi. Apa? Bilangan yang bisa dibagi. Sedangkan penyebut adalah, ada yang tahu nggak? Iya, penyebut adalah bilangan pembagi. Nah, udah pada tahu kan bedanya pembilang sama penyebut?
Nah, dari penjelasan yang udah aku sampaikan dan udah kita kerjain bareng-bareng, maka dapat kita ketahui atau dapat kita simpulkan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Sedangkan bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut dengan pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Ya, aku tekankan ya, yang A itu namanya pembilang dan yang B itu biasa disebut dengan penyebut. Nah, sekarang kita ngerjain soal yuk. Nomor 1 ada nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Pertama-tama kita harus hitung dulu berapa banyak yang diarsir. 1, 2, 3. Ada 3 yang diarsir ya, ada 3 bagian yang diarsir. Per berapa keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadinya kita sebut dengan apa ini? 3 per 6. Nah, angka 3 ini bisa kita ketahui itu dengan pembilang. Iya. Nah, angka 6 ini sebagai apa? Penyebut. Iya. Nah, di nomor 2 ini ada soal cerita. Bintang memiliki 1 buah roti dan ia ingin memberi ke 3 sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian roti, maksudnya roti ya, yang masing-masing akan diterima sahabat Bintang? Ya, kita baca lagi. Di sini ada 1 buah roti dan ia akan memberi ke 3 sahabatnya. Berarti berapa? 1 per 3. Iya, pintar banget. Nah, angka 1 ini sebagai apa? Iya, sebagai pembilang. Dan yang angka 3 sebagai penyebut. Iya. Nah, soal yang terakhir ini ada gambarkan pecahan 2 per 3. Ini gampang banget nih. Di sini aku menggunakan gambar setengah lingkaran. Kalian bisa menggunakan segitiga, persegi, jajar genjang, dan lain sebagainya. Nah, lalu dibagi menjadi 3. Karena ini ada 2 per 3, maka yang diarsir ada 2 bagian. Ada 2 bagian ya. Jadinya 2 per 3. Nah, angka 2 ini sebagai pembilang dan angka 3 ini penyebut. Sekian, terima kasih. Membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Contohnya, bilangan 1 per 4 dan bilangan 1 per 6. Di sini, kita bisa menggunakan kertas warna untuk memudahkan dalam membandingkan pecahan. Pertama-tama, kita bisa membagi kertas warna merah menjadi 4 bagian. Seperti ini. Selanjutnya, kita bisa membagi kertas warna pink menjadi 6 bagian.
seperti ini. Kertas merah untuk bilangan 1/4 dan kertas pink untuk bilangan 1/6. Untuk memperjelasnya, kita bisa mengarsir atau menggunakan kertas sebagai tanda untuk bilangan 1/4 seperti ini. Dan untuk bilangan 1/6 seperti ini. Di sini, kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa bilangan 1/4 lebih luas atau lebih besar dibandingkan bilangan 1/6. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Halo semuanya, saya Anissa Indah Putrianti Hidayat dengan NIM 1905306 akan mencoba membandingkan pecahan berpenyebut sama dengan menggunakan media kertas origami dan sticky notes. Ada 3 tanda dalam materi perbandingan pecahan. Tanda yang pertama yaitu tanda lebih kecil, yang kedua yaitu tanda lebih besar, dan yang ketiga yaitu sama dengan. Nah, soal yang pertama yaitu di sini saya memiliki pecahan 2/4 dan pecahan 3/4. Untuk membandingkannya, di sini saya akan menggunakan media origami. Nah, di sini saya memiliki satu kertas origami yang utuh. Karena di sini penyebutnya 4, maka satu kertas origami yang utuh ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Membagi satu kertas origami yang utuh ini, saya menggunakan penggaris dan juga spidol. Di sini saya telah membaginya menjadi 4 bagian. Nah, satu kertas origami yang utuh ini untuk bilangan pecahan 2/4. Selanjutnya yaitu karena pembilang pada pecahan ini 2, maka saya akan memberikan warna pada 2 bagian dari 4 bagian yang tadi. Pertama, saya akan menempelkannya di sini, dan kedua, saya menempelkannya di sini. Nah, satu kotak ini untuk bilangan pecahan 2/4. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat satu kotak untuk bilangan pecahan 3/4. Caranya sama, yaitu satu bagian kotak origami yang utuh ini kita bagi menjadi 4 bagian karena di sini penyebutnya sama yaitu 4. Nah, di sini pun sama. Saya membaginya menggunakan penggaris dan juga spidol. Nah, dari satu bagian kertas origami ini telah terbagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya yaitu karena dalam bilangan pecahan ini pembilangnya 3, maka saya akan memberikan warna pada 3 bagian dari 4 bagian yang tadi. Pertama, saya menempelkannya di sini. Kedua, saya menempelkannya di sini. Dan ketiga, saya menempelkannya di sini. Nah, satu kotak ini untuk bilangan pecahan 3/4. Sekarang kita bandingkan dengan kotak untuk bilangan 2/4. Ini kotak 2/4 dan ini kotak 3/4. Di sini dapat kita lihat bahwa warna pink lebih mendominasi atau lebih banyak pada kertas atau kotak 3/4, sehingga dapat dikatakan bahwa 2/4 itu lebih kecil dari 3/4 karena warna pink yang di 2/4 ini lebih sedikit daripada 3/4. Kita menggunakan tanda lebih kecil.
Nah, di sini telah ada nomor soal kedua, yaitu ada bilangan pecahan 5/8 dan 3/8. Untuk mengerjakannya di sini saya menggunakan kembali kertas origami. Nah, ini terdapat satu kertas origami yang utuh. Karena penyebut di sini 8, maka kita akan membagi satu kertas origami yang utuh ini menjadi 8 bagian. Caranya itu kita berbeda dari cara yang pertama. Kita tidak mengukurnya, namun kita akan melipat kertas ini menjadi 8 bagian. Yang pertama seperti ini, kedua seperti ini, dan terakhir seperti ini. Nah, untuk memperjelas garis yang telah ada, kita akan menggunakan spidol dan juga penggaris. Di sini saya telah membagi satu kotak origami yang utuh tadi menjadi 8 bagian. Kotak ini untuk bilangan pecahan 5/8. Karena pembilang di sini 5, maka saya akan memberikan 5 warna pada 5 bagian dari 8 bagian ini. Yang pertama saya tempelkan di sini. Yang kedua saya tempelkan di sini. Yang ketiga saya tempelkan di sini. Yang keempat saya tempelkan di sini. Dan yang kelima saya tempelkan di sini. Nah, ini adalah kotak untuk bilangan pecahan 5/8. Nah, untuk bilangan pecahan selanjutnya juga sama. Saya di sini menggunakan satu kertas origami yang utuh dan akan membaginya menjadi 8 bagian. Caranya sama, kita akan melipat kertas origami ini menjadi 8 bagian. Nah, di sini saya telah membagi satu bagian utuh dari kertas origami tadi menjadi 8 bagian. Di sini untuk memperjelas garisnya, saya akan menebalkannya menggunakan penggaris dan spidol. Nah, di sini saya telah menebalkan garis-garis yang tadi menggunakan spidol. Selanjutnya yaitu, karena ini untuk bilangan pecahan 3/8 dan pembilang dalam pecahan tersebut 3, maka saya akan memberikan warna pada 3 bagian dari 8 bagian. Yang pertama saya menempelkannya di sini. Yang kedua saya menempelkannya di sini. Dan yang ketiga saya menempelkannya di sini. Nah, satu kotak ini untuk bilangan pecahan 3/8. Sekarang kita akan bandingkan dengan kotak bilangan pecahan 5/8. Sekarang kita akan membandingkannya. Di sini dapat kita lihat bahwa warna pink pada kertas 5/8 lebih banyak daripada kertas 3/8, sehingga hal ini menunjukkan bahwa 5/8 lebih besar dari 3/8. Sekian penjelasan membandingkan pecahan berpenyebut sama dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Mengurutkan pecahan menggunakan media kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Azmi Hairunisa dengan NIM 1905944 akan sedikit menjelaskan materi bagian mengurutkan bilangan pecahan. Di sini saya akan mencoba mengurutkan bilangan pecahan menggunakan media kertas. Saya sudah menyediakan 2 buah kertas dengan bentuk lingkaran. Kertas pertama, lingkaran penuh, dibagi 2 dan salah satunya diarsir, disebut pecahan 1/2. Kertas kedua, satu lingkaran penuh, dibagi 2 dan keduanya diarsir, disebut 2/2. Kita akan mencoba mengurutkan dari bilangan pecahan yang terkecil. Dapat dilihat dari kertas pertama, 1/2 bagian yang diarsir dikatakan lebih kecil daripada 2/2 bagian yang diarsir. Kita akan mencoba untuk menggunakan contoh kedua.
yaitu bilangan angka 3. Kertas pertama, satu lingkaran penuh dibagi 3 dan diarsir 2 bagian, disebut pecahan 2/3. Kertas kedua, satu lingkaran penuh dibagi 3 dan satu bagian yang diarsir disebut 1/3. Kertas ketiga, satu lingkaran penuh dibagi 3 dan ketiga bagiannya diarsir disebut 3/3. Mari kita coba urutkan dari bilangan pecahan yang terkecil. Bisa dilihat dari kertas pertama, 1/3 bagian yang diarsir dikatakan lebih kecil daripada 2/3 bagian yang diarsir, dan 2/3 bagian yang diarsir lebih kecil pula daripada 3/3 bagian yang diarsir. Contoh yang selanjutnya yaitu menggunakan bilangan angka 4. Kertas pertama, satu lingkaran penuh dibagi 4 dan ada 3 bagian yang diarsir disebut pecahan 3/4. Kertas kedua, satu lingkaran penuh dibagi 4 dan ada 2 bagian yang diarsir disebut 2/4. Kertas ketiga, satu lingkaran penuh dibagi 4 dan ada salah satu bagian yang diarsir disebut 1/4. Mari kita coba urutkan dari yang terkecil. Bisa dilihat dari kertas pertama, 1/4 bagian yang diarsir dikatakan lebih kecil daripada 2/4 bagian yang diarsir. Begitu pula 2/4 bagian yang diarsir lebih kecil daripada 3/4 bagian yang diarsir. Untuk contoh yang terakhir yaitu saya akan menggunakan bilangan angka 5. Kertas pertama, satu lingkaran penuh dibagi 5 bagian dan ada 4 bagian yang diarsir disebut 4/5. Kertas kedua, satu lingkaran penuh dibagi 5 bagian dan ada 3 bagian yang diarsir disebut 3/5. Kertas ketiga, satu lingkaran penuh dibagi 5 bagian dan salah satu bagian yang diarsir disebut 1/5. Mari kita coba urutkan kembali dari pecahan yang terkecil. Dapat dilihat dari kertas pertama, 1/5 bagian yang diarsir dikatakan lebih kecil daripada 3/5 bagian yang diarsir. Begitu pula 3/5 bagian yang diarsir dikatakan lebih kecil daripada 4/5 bagian yang diarsir. Kesimpulannya, karena saya mengambil bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, maka dapat langsung dilihat dari pembilang yang diurutkan dari bilangan yang terkecil. Baik, selanjutnya ada soal yang kedua dengan penyelesaian yang berbeda. Soalnya yaitu urutkan pecahan 1/2, 2/8, dan 3/4 dari yang terbesar. Nah, dapat kita lihat penyebut dari ketiga pecahan ini berbeda atau tidak sama. Oleh karena itu, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebut bisa dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Baik, langsung saja kita mulai. Dari penyebut yang pertama, kita cari dulu KPK-nya. Tulis dulu 2. Lalu ditulis lagi 2. Kelipatan dari 2 selanjutnya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambahkan 2 lagi sama dengan 6. Lalu 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10 dan seterusnya. Ada penyebut yang kedua, 8. Kita tulis lagi angka 8. Kelipatan yang selanjutnya 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lalu 16 ditambah 8 yaitu 24.
Selanjutnya 24 ditambah 8 yaitu 32 dan seterusnya. Penyebut yang ketiga yaitu 4. Kita tulis lagi 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Selanjutnya 12 ditambah 4 yaitu 16. Dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu kelipatan-kelipatan dari masing-masing penyebut, kita cari angka mana yang di tiga bilangan 28 dan 4 itu ada yang sama. Bilangan mana di antara 3 ini yang sama-sama memiliki? Bisa kita lihat di sini ada angka 8, di sini ada angka 8, dan di sini pun ada angka 8. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa KPK-nya adalah 8. Nah, lalu setelah kita mengetahui KPK-nya 8, lalu kita ubah semua penyebutnya menjadi 8. Nah, samakan penyebutnya menjadi 8. Nah, setelah ini kita mencari pembilangnya. Untuk mencari pembilang, caranya yaitu penyebut ini 8 dibagi penyebut yang sebelumnya, lalu dikali pembilang yang sebelumnya. Sekali lagi, hasil KPK atau penyebut yang sekarang dibagi penyebut yang sebelumnya, lalu dikali pembilang yang sebelumnya. Bisa kita mulai hitung ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Yang kedua, 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir, 8 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, setelah ini kita sudah melihat ketiga pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama. Di sini kita bisa memulai untuk mengurutkan ketiga pecahan ini. Nah, langkah yang selanjutnya untuk menentukan mana pecahan yang lebih besar atau yang terbesar, kita bisa lihat dari pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita mengurutkannya melihat dari pembilangnya. Ayo, dari ketiga pecahan ini, bilangan yang paling besar pembilangnya yaitu 6. Ya, bisa langsung kita tulis pecahan, urutan pecahan dari yang terbesar. Nah, kita tulis saja dulu atau beri tanda di bawahnya pecahan yang paling besar dilihat dari pembilangnya. Yang pertama adalah 6/8. Yang kedua yaitu 4/8. Lalu yang selanjutnya adalah 2/8. Nah, setelah ini kita dapat menulis hasil akhirnya. Dari soal kita lihat lagi, kita urutkan dari pecahan yang terbesar. 6/8 atau yang ketiga, nilainya yaitu sama dengan 3/4. Kita tulis di sini 3/4. Lalu yang terbesar kedua kita lihat yaitu 4/8. 4/8 sama dengan 1/2. Tulis di sini. Lalu pecahan yang terkecil yaitu 2/8 atau sama dengan 2/8 juga. Kita tulis di sini. Nah, inilah hasil akhir dari mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Hai,
Kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama menggunakan kertas lipat atau kertas berwarna. Nah, bahan dan alat apa saja sih yang diperlukan? Di antaranya yang pertama itu sudah pasti ya, kertas berwarna atau kertas lipat, kemudian penggaris, lem, gunting, dan yang terakhir spidol. Nah, langsung saja yuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu 1/2 ditambah 1/2. Bagaimana ya caranya? Nah, langkah yang pertama itu kita cari nih 1/2 itu, 1/2 dari kertas ini itu gimana sih? 1/2 itu sama dengan setengah. Maka kita bagi yuk kertas ini menjadi setengah bagian seperti ini. Nah, ini sudah menjadi bagian ini setengah dan bagian ini juga setengah. Nah, kemudian kita arsir yuk bagian yang setengah ini menggunakan spidol. Nah, ini setelah diarsir. Nah, bagian yang diarsir ini bernilai 1/2, di mana pembilangnya itu merupakan bagian yang diarsir ini, yaitu 1, dan penyebutnya itu bagian dari keseluruhan pada kertas ini, yaitu 1, 2, ada 2 bagian, maka ini bernilai 1/2. Nah, kita ulangi langkah yang tadi kepada kertas yang ini. Kita bagi 2, kemudian kita arsir. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita gunting bagian yang diarsir. Nah, ini kertas yang sudah digunting. Kertas yang ini bernilai 1/2 dan ini juga sama bernilai 1/2. Nah, 1/2 ditambah 1/2 berapa ya? Caranya, mari kita gabungkan atau kita satukan dengan cara menempel kertas ini pada kertas yang masih kosong. Menggunakan lem ya. Yuk kita satukan atau kita jumlahkan. 1/2 ditambah 1/2. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini, menjadi satu kesatuan yang utuh lagi. Satu kertas ini 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan, kita hitung yuk, penyebutnya ada berapa? Penyebutnya itu ada 2 bagian. Dari satu kertas ini dibagi menjadi 2, ada 2 bagian. 1, 2 itu merupakan penyebutnya, dan Pembilangnya itu tadi masih ingat kan? Pembilangnya adalah bagian yang diarsir. Yang diarsir ada berapa bagian? Ada 1, 2, berarti pembilangnya itu ada 2. Maka 2/2 itu sama dengan 1. Maka 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2 atau 1. Nah, ini jadi hasilnya. Operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Halo semuanya, saya Nelufer Indi Hamro dengan NIM 1905030 dari kelompok 4 kelas 2D PGSD akan menjelaskan tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama menggunakan media kertas origami. Dalam video ini, saya menggunakan alat dan bahan seperti 2 lembar kertas origami berbeda warna, pensil, gunting, serta lem kertas. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan soal. Nah, di sini saya memiliki soal yaitu 2/4 dikurangi 1/4. Berapa ya kira-kira hasilnya? Yuk coba kita cari menggunakan media kertas origami ini. Langkah yang pertama, ambillah 1 lembar kertas origami dan lipatlah menjadi 4 bagian. Di sini saya menggunakan kertas origami berwarna merah, kemudian melipatnya menjadi 4 bagian. Nah, jika sudah, arsir 2 lipatan kertas tersebut agar menjadi pecahan 2/4. Jika sudah melakukan 2 langkah tersebut, artinya kita telah memiliki 1 pecahan yang dapat dioperasikan dalam pengurangan. Selanjutnya, kita tinggal membuat pecahan pengurangnya, yaitu 1/4.
Sama seperti membuat pecahan 2/4, langkah yang pertama yaitu ambillah satu kertas origami dengan warna berbeda. Di sini saya menggunakan warna biru dan melipatnya menjadi 4 bagian. Kemudian karena ini merupakan pecahan 1/4, maka bagian lipatan yang diarsir cukup satu aja ya. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah memiliki pecahan 1/4, maka guntinglah satu bagian yang telah diarsir pada kertas origami berwarna biru, kemudian tempelkan kepada kertas origami berwarna merah yang merupakan pecahan 2/4. Nah, tetapi posisinya ini terbalik ya. Kenapa terbalik? Karena di sini merupakan operasi pengurangan. Jadi bagian yang diarsir itu akan berkurang. Maka hasil akhirnya akan menjadi seperti di gambar, yaitu ada satu bagian yang terarsir dari 4 bagian kertas origami. Hal ini menandakan bahwa 2/4 dikurangi 1/4, maka hasilnya yaitu 1/4. Pecahan senilai. Nah, adik-adik semua pada tahu gak apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya berbeda tetapi perbandingannya tetap sama. Nah, kita lihat bersama-sama ya slide yang kedua ini. Di sini ada sebuah lingkaran dan lingkarannya ini dibagi 2. Yang pertama, lingkarannya sudah kita arsir. Di sini kita lihat yang diarsirnya adalah satu bagian. Sedangkan pada lingkaran ini terbagi menjadi 2. Di sini ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya kita sebut 1 sebagai yang diarsir. Dan penyebutnya yaitu 2 karena lingkaran ini dibagi 2. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Masih tetap lingkaran ya. Di sini lingkarannya pertama kan tadi dibagi 2. Nah, sedangkan yang ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang kedua bagiannya sudah kita arsir. Kita lihat di sini 2-nya disebut pembilang dan 4-nya disebut penyebut. Kenapa demikian? Karena yang 2 bagiannya kita arsir dan jumlah keseluruhan bagian yang ada di sini ada 4 bagian. Jadi gambar yang tengah atau yang kedua ini bisa kita sebut dengan pecahan 2/4. Nah, sekarang kita lihat gambar yang terakhir, gambar yang ketiga. Di sini sama ada sebuah lingkaran dan lingkaran ini kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. 4 dari 8 bagian ini sudah kita arsir. Nah, teman-teman bisa lihat ya semuanya. Sedangkan yang 4-nya lagi tidak. Di sini kita bisa mendefinisikan bahwa ini adalah 4/8. Kenapa demikian? Karena yang diarsirnya ada 4 bagian, sedangkan jumlah keseluruhan dari lingkaran tersebut dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, sekarang kita lihat ya dari ketiga gambar tersebut. Mari kita cermati bersama-sama. Yang pertama 1/2. Yang kedua 2/4. Dan gambar yang ketiga 4/8. Kira-kira menurut adik-adik, luas yang diarsirnya sama tidak? Wah, ternyata sama besar luas yang diarsirnya. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa 1/2 dengan 2/4 dan dengan 4/8 itu senilai. Selanjutnya adalah contoh pecahan senilai. Misalkan, ibu membuat 3 kue pai kenari berbentuk lingkaran yang sama besar. Kita akan beri nama kue tersebut dengan kue 1, kue 2, dan kue 3, biar lebih gampang. Kemudian, kue yang pertama, ibu memotongnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian, ayah memakan sepotong kue pai tersebut. Nah, jika diubah ke dalam bentuk pecahan, maka kue yang pertama ini memiliki nilai 1/2. Kemudian, untuk kue yang kedua, ibu memotongnya menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama. Nah, dari 4 potong kue tersebut, Ani memakan 2 potong kue. Sehingga, jika kue tersebut diubah ke dalam bentuk pecahan, maka kue tersebut memiliki nilai
2/4. Sekarang kita lihat, apakah pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4? Sudah jelas terlihat pada gambar bahwa kue yang pertama itu ayah memakannya setengah bagian dari kue pai kenari tersebut. Sedangkan pada kue yang kedua, Ani juga sama-sama memakan potongan kue pai kenari ini sama besar dengan ukuran kue pai yang dimakan oleh ayah. Hanya saja untuk ukuran kue pai yang kedua ini diperkecil lagi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4. Selanjutnya, untuk kue yang ketiga, ibu memotong kue tersebut menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian, paman memakan kue tersebut sebanyak 4 potong. Nah, jika kue ketiga ini diubah ke dalam bentuk pecahan, maka kue ketiga ini memiliki nilai 4/8. Mengapa penyebutnya 8? Karena ibu membagi kue tersebut menjadi 8 bagian. Nah, sekarang kita lihat, apakah nilai pecahan 2/4 itu sama atau senilai dengan 4/8? Jawabannya adalah ya, senilai. Mengapa? Coba perhatikan lagi. Untuk kue pertama, itu kuenya dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, untuk kue yang kedua juga, itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Hanya saja untuk kue yang kedua dibagi lagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Itu juga dengan kue yang ketiga. Kue yang ketiga juga itu habis dimakan setengahnya dari keseluruhan kue tersebut. Hanya saja setengah dari kue tersebut itu dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sehingga nilai pecahan yang didapatkan dari potongan kue tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 itu merupakan pecahan yang senilai. Nah, dari pecahan ini kita bisa melihat bahwa bentuk pecahan senilai ini ada polanya. Kita lihat pecahan 1/2 dan juga 2/4. Nah, lihat penyebutnya. Yang 1/2 itu penyebutnya 2, dan yang 2/4 itu penyebutnya 4. Nah, dari penyebut ini dapat kita artikan bahwa awalnya kita ini mempunyai 2 potong kue. Kemudian dibagi lagi menjadi 4 potong kue. Hingga kita mempunyai 2 kali lebih banyak potong kue dari yang sebelumnya. Jadi bisa kita artikan di sini bahwa dari 2 ke 4 itu kita harus mengalihkan angka 2 dengan 2. Nah, dalam pecahan, jika kita mengalihkan angka penyebut, maka angka pembilang juga harus dikalikan dengan angka yang dikalikan dengan penyebut. Nah, di sini kan penyebutnya dikalikan dengan 2. Maka dari itu, pembilangnya juga harus ikut dikalikan dengan 2. Maka 2 dikali 2 itu sama dengan 4, dan 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Sehingga menghasilkan pecahan 2/4. Nah, jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4. Sama halnya dengan pecahan 2/4 dan juga 4/8. Kita lihat penyebutnya 4 dan 8. Dari angka 4 ke 8 itu harus dikalikan dengan 2. Jadi 4 dikali 2 itu 8. Nah, untuk pembilangnya juga sama, dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Jadi 2/4 itu merupakan pecahan yang senilai dengan 4/8. Maka kesimpulan akhir yang didapatkan yaitu 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.